Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukhlasin, NPM 06 2018 106941. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 3. Nah, pada praktikum modul 3 ini ada beberapa soal yang harus saya kerjakan. Ada 5 soal yang tertulis pada praktikum modul 3. Nah, langsung saja kita akses terlebih dahulu SQL Plus-nya. Kita langsung masuk ke user saya yang sudah saya buat. Oke, sudah masuk. Nah, soal pertama adalah insert data pada setiap tabel yang telah Anda buat. Nah, kriterianya seperti apa? Kriterianya adalah yang pertama, single insert dengan 2 data, multiple insert dengan 3 data, terapkan insert dengan sequence yang telah Anda buat di modul pertama. Nah, langsung saja di sini saya sudah siapkan beberapa data yang akan kita jadikan query nantinya. Nah, langsung saja kita akan menginsert terlebih dahulu tabel employee, tapi kita terlebih dahulu pastikan apakah tabelnya sudah sesuai. Select table name from user tables. Oke, kita coba lihat salah satu tabel. Oke, 0 Jadi langsung saja kita buat query-nya. Yang pertama adalah single insert dengan 2 data. Perintahnya adalah dengan insert into tabelnya, nama tabelnya. Lalu di sini kita inputkan kolom listnya, yaitu apa saja di kolom list di employee ini. Ada ID employee, ada employee name, ada employee, ada DR, ada gender, ada phone number, ada email. Oke. Lalu kita ketikkan value-nya. Nah, ini kita geser sedikit sini biar agak panjang. Nah, value-nya ini kita langsung isikan di sini. Kita kopikan ke sini. Lalu kita tutup. Langsung saja kita buatkan lagi. Kita copy dari sini query-nya agar tidak mempercepat waktu. Values-nya apa? Langsung kita kopikan dari data yang sudah kita siapkan di awal. Nah, terlebih dahulu kita akan menginput secara single insert, single entry dengan 2 data di tabel employee. Kita coba. Kita langsung copy terus paste ke command prompt. Oke, row created. Satu lagi, oke, row created. Lalu langsung saja kita masuk ke kriteria yang kedua, yaitu multiple insert dengan 3 data. Nah, setelah 2 data diinsert dengan single insert dengan single entry, maka data yang selebihnya kita akan input secara multiple entry. Nah, perintahnya seperti apa? Perintahnya adalah menggunakan insert all. Nah, insert all into nama tabelnya employee. Ini kolom listnya. Ini employee name, employee, ada DR, gender, phone number, email. Oke, values. Nah, di sini kita langsung kopikan saja. Nah, sebelum kita mengkopikan lagi, karena data yang diinput cukup banyak, kita langsung copy query-nya yang sudah jadi. Tinggal kita input, kita copy lagi data yang sudah kita siapkan di awal. Lalu ini data yang terakhir adalah 105 atas nama John. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menutup dengan semikolon atau titik koma. Nah, dengan insert all ini kita harus menutup dengan menggunakan klausa select one from dual. Nah, kurang lebih sintaknya seperti ini. Nah, langsung saja kita coba untuk inputkan. Kita cek terlebih dahulu. Oke,
data yang sama, kita copy paste ke sini. Oke, terus created. Sekarang kita coba cek apakah data yang kita input ini sudah masuk atau belum sih, gitu kan. Kita menggunakan clause select bintang from employee. Nah, sudah muncul. Kita coba set line size-nya agar terlihat agak lebih readable, lebih bisa dibaca. Kita kasih 1000, lalu kita select lagi. Nah, gini. Sudah masuk semua. Sekarang kita masuk ke data klien. Nah, dengan kriteria yang sama kita menggunakan single insert di dua data pertama, lalu 3 insert setelahnya adalah menggunakan multiple insert. Langsung saja insert into client, ID client name, lalu client addr, sebentar, client addr, client email, client phone number, values. Sini kita langsung kopikan saja. Nah, di sini kita tinggal copy paste data yang sudah kita siapkan seperti langkah yang sebelumnya. Nah, untuk penjelasan sedikit kenapa ada single insert, ada multiple insert. Nah, di sini sebenarnya multiple insert ini bukan hanya untuk satu tabel, melainkan bisa multiple tabel sekaligus. Nah, single insert diperuntukkan untuk insert beberapa data saja, namun untuk yang insert all itu diperuntukkan untuk data yang banyak dan memungkinkan untuk tidak hanya satu tabel yang diinput, jadi beberapa data dalam beberapa tabel sekaligus. Jadi kita sebaiknya kita menggunakan insert all, bukan insert into, karena kelamaan seperti itu. Kita langsung saja siapkan query untuk insert all-nya dulu biar sekalian eksekusinya. Into client, ID client, client name, client addr, client email, client phone number. Yes, oke. Nah, di sini kita kopikan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kita kopikan statementnya. Maaf, kita pastekan value-nya, bukan statement, value ke dalam query insert all. Nah, di sini jangan lupa menggunakan clause select one from dual. Nah, sekarang kita eksekusi satu persatu. Oke, one row created untuk yang single insert. Oke, berhasil. Sekarang kita menggunakan eksekusi untuk yang insert all di tabel klien. Oke, terus created, berhasil, berarti insertnya berhasil. Kita coba apakah benar-benar berhasil apa tidak. Kita coba lihat dengan menggunakan clause select bintang from client. Oke, berhasil, data sudah masuk semua. Sekarang kita masuk ke data job. Masih sama kriterianya, kita menggunakan dua data dengan menggunakan single entry, dan data yang selanjutnya adalah menggunakan multiple entry. Langsung isikan saja kolom listnya, ID job, lalu ada ID client, job name, ada kategori, ada description, values. Kita copy. Oke, kita pastekan value-nya ke query
yang single entry, kita bikin yang insert all sekarang. Into job, ID client, job name, kategori, ada description. Oke, values. Kita copy. Oke, sudah, kita kopikan value-nya. Jangan lupa dengan menginputkan klausa select 1 from dual. Kita coba entrykan yang job sekarang. Oke. One row created, berhasil. One row created, sekarang yang insert all. Oke, 3 rows created, berarti harusnya ada 5 baris yang berhasil dibuat di tabel job. Kita coba lihat. Oke, benar, berarti ada 5 tabel yang sudah berhasil kita entry. Nah, sekarang masuk ke data project. Tabel project ini berisikan start date, end date, lalu ID job, ya ID job ini, ID job sama ID employee. Langsung saja kita menggunakan insert into. Oh ya, untuk yang tabel project ini saya akan menerapkan yang poin C, yaitu insert dengan sequence yang telah Anda buat di modul pertama. Nah, untuk menginsert sequence ini sebenarnya bisa menggunakan insert all, namun harus menggunakan function, membuat function sendiri untuk agar bisa digunakan pada query insert all. Nah, sedangkan yang untuk sekarang ini saya akan mencoba untuk menginputkannya secara single entry, karena dengan sequence yang ada di dalamnya, ada sequence value di dalamnya, kita tidak bisa menggunakan insert all dengan menggunakan fungsi sequence-nya secara langsung. Harus membuat fungsi terlebih dahulu, maksud saya. Nah, langsung saja insert into project, ID project, ID job, ID employee, started, ended, values. Oke, kita copy sampai 5. Kita copy value-nya. Sebentar lagi saya akan kasih penjelasan bagaimana menginput menggunakan sequence yang sudah kita buat di modul pertama. Oke, sudah. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah sequence yang kita buat di modul pertama masih ada atau sudah hilang atau sudah terhapus kemungkinan, dengan menggunakan klausa select from user sequences. Nah, ternyata masih ada. Jadi min value-nya adalah 1, max value-nya adalah 100, increment-nya by 1, dan get size-nya adalah 20 dengan sequence-nya ID project. Nah, di sini bagaimana cara menginputkannya, bagaimana cara mengisikan value-nya di dalam query insert into. Nah, di sini kita tuliskan nama sequence-nya ID project dot next vol. Oke, kurang lebih seperti ini. Maka yang dipanggil adalah fungsi sequence ini, jadi ID project dot next value. Oke, kita input lagi next vol. Kita kopikan saja biar agak cepat. Oke, seperti ini. Langsung kita coba entrykan ke dalam tabelnya. Oke, one row created berhasil ternyata.
kita inputkan lagi. Oke. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Sekarang kita coba lihat apakah sequence-nya berhasil dieksekusi. Kita coba lihat menggunakan klausa select from project. Oke, berhasil. Ternyata ID projectnya sudah urut 1, 2, 3, 4, 5, yaitu auto increment. Nah, untuk nomor 1 ini sudah selesai semua. Kita tandai dan oh sorry, kelamaan, di sini aja dan oke, sudah. Sekarang masuk ke nomor 2, yaitu update 5 data pada tabel yang berbeda. Nah, kriteria yang diupdate itu seperti apa? Yang pertama, semua data pada satu kolom pada tabel. Yang kedua, menerapkan where clause. Yang ketiga, menerapkan like. Yang keempat, menerapkan and, or, and not, dan not minimal 2 operator pada satu baris query. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menggunakan perintah basic dari query update terlebih dahulu. Langsung saja. Sekarang saya akan mencoba untuk mengupdate tabel job ini, tabel job. Kita teruskan dulu update job, nama tabelnya set id client sama dengan 15. Job name ini kita coba QA, quality assessment vessel. Kategori ini vessel engineering. Description ini quality assessment of vessel. Oke. Where ID job sama dengan 1103. Nah, yang saya update di sini adalah ID kondisinya itu ID job sama dengan 1103. Jadi yang sebelumnya RAC kita coba di sini dulu. Kita langsung aja di update command promptnya ke job. Oke. Nah, yang saya update adalah ID 1103 yang nilainya adalah yang pertama, yang awalnya adalah RAC engineer untuk job name-nya, terus kategorinya adalah engineer, lalu deskripsinya adalah install and maintain cooling system. Akan saya ganti menggunakan menjadi data yang ini. Kita langsung copy. Oke, one row updated. Sekarang kita coba lihat. Oke, ternyata sudah terganti. Jadi yang pertamanya RAC engineer menjadi QA vessel. Kategorinya vessel engineer. Lalu dia deskripsinya adalah quality assessment of vessel. Nah, karena masih satu data yang saya update, maka kita coba cari data lagi yang akan kita update. Sekarang saya coba untuk mengupdate data klien. Mana klien? Saya coba select di sini dulu. From client. Nah, yang di sini saya akan update yang Hexamedica ini. Hexamedica. Saya coba update client. Set client sama dengan Hexamedica. Apostrofnya kelupaan. Hexamedica. Saya kasih corporation biar agak lebih keren. Lalu client address-nya saya rubah, yang pertama itu di Rungkut Surabaya, sekarang saya ganti menjadi Rungkut Industri Surabaya. Terus client email saya ganti jadi admin. Di sini kan ada client emailnya adalah admin@hexa.co.id. Saya ganti menjadi admin.ho@hexa. ho ini maksudnya head office.co.id. Lalu client phone
Numbernya saya ganti jadi 14,1. Ya, kita coba pakai data dummy. Nah, where-nya ini saya langsung menggunakan klausa where, like, dan beberapa operator kondisi yang lainnya yang sesuai dengan kriteria pada soal di sini. Yang ini. Nah, ini saya coba buat di mana klien emailnya itu mempunyai karakteristik ada tulisan admin.hexa di awalnya seperti ini, dan klien name-nya itu sama dengan Hexa Medica. Ditambah lagi karena ada beberapa operator yang harus saya sesuaikan di sini, jadi minimal ada 2 operator. Jadi saya tambah kondisi lagi and ID klien. Nah, ID kliennya ini itu kurang dari sama dengan 13 coba. Karena kan ini kurang dari sama dengan 13 di yang ini. ID kliennya kan 11. Nah, harusnya dengan kondisinya seperti ini, maka Hexa Medica ini akan terupdate dengan data yang seperti ini. Nah, kita langsung saja coba. Oke, one row updated. Sekarang kita coba lihat ke klien. Oke, sekarang data itu berhasil diupdate. Yang awalnya dengan klien name itu Hexa Medica, yang ini Hexa Medica Corp sudah berganti. Yang addressnya Rungkut Surabaya sekarang Rungkut Industri. Lalu emailnya itu admin@hexa, lalu admin.ho, dan nomor teleponnya pun sudah ganti juga. Jadi berhasil. Nah, di sini penjelasan sedikit di mana saya menggunakan operator n karena n ini akan bernilai true, akan bernilai true ketika atau akan dieksekusi ketika kondisi tersebut nilainya benar semua. Jadi kalau tidak ada yang tidak benar satu, maka eksekusi gagal atau tidak ada data yang diupdate seperti itu. Nah, saya akan coba update lagi. Sekarang saya akan coba ke tabel employee. Oke, saya akan coba ganti yang Naura ini. Sekarang employee set employee name jadi yang awalnya Naura, jadi saya ganti Narendra jadi cowok. Employee ADDR nya saya ganti yang harusnya di Rungkut Surabaya saya jadi Taman Bungkul. Lalu gendernya saya ganti laki-laki. Phone number phone number lalu email. Oke. Phone numbernya itu saya ganti jadi 811100145. Yang di sini kan Nauranya tuh nomor teleponnya 877 yang ini. Nah, saya ganti yang ini. Emailnya saya ganti jadi narendra@gmail.com ini. Nah, kondisinya gimana? Kondisinya saya kasih where emailnya mempunyai karakteristik ada kata Naura pada awal katanya ada Naura. Lalu saya kasih lagi kondisi client name, bukan client name tapi employee name. Ini tuh sama dengan nggak usah sama dengan lah, kita coba pakai like lagi aja. Naura hampir sama, cuman saya kasih huruf kapital di awalnya karena di sini kan huruf kapital nih. Lalu saya kasih kondisi lagi ID employee itu sama dengan 103. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan coba update employee apakah berhasil. Oke, one row updated. Kita coba select sekarang employee.
Oke, yang awalnya Naura menjadi Narendra, yang awalnya Rungkut jadi Taman Bungkul Surabaya, emailnya juga ganti Narendra, lalu nomor teleponnya pun juga ganti dari yang 877 jadi 813 kali. Nah, 3 baru kita update. Sekarang saya masuk ke, kita coba update ke klien lagi. Update klien, set client name. Saya coba ganti yang Avoda Mitra sekarang. Nah, Avoda Mitra ini kan kita nggak tahu, kita coba kasih aja CV gitu ya. CV Avoda Mitra, lalu klien ADDR nya ini tuh Semampir ya, saya kasih Semampir aja, Semampir Waru Sidoarjo gini. Oh, nggak usah lah, Waru Sidoarjo gitu aja. Oke, lalu klien email ini saya ganti jadi HRD. Ini kan hrd@avoda.co.id, padahal di sini namanya Avoda Mitra. Saya ganti hrd@avodamitra.co.id. Lalu klien phone number saya ganti jadi 14.8 misal 1222 ya. Nah, sekarang kan yang Avoda Mitra kan 14043. Jadi apakah berubah? Kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah where client name itu seperti yang Naura, kita pakai like dengan ada karakteristik, ada kata Avoda di depan. Nah, sekarang saya pakai or, di mana or ini adalah jika ada kondisi yang salah satunya benar, maka eksekusi update ini tetap berjalan. Jadi tidak menunggu kondisinya benar semua gitu. Client email like hrd@avo, ada karakteristik seperti itu, and id client ini kurang dari 15. ID kliennya kan kurang dari 15. Nah, client name-nya itu sebenarnya client name dan client email ini sudah memenuhi, cuman saya coba kasih perintah or untuk membedakan antara query yang sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Ini kan hrd@avo gitu kan. Nah, kita coba apakah berhasil. Oke, Warno updated. Sekarang kita coba lihat. Oke, sudah ganti Avoda Mitra, sekarang CV Avoda Mitra yang awalnya Semampir Sidoarjo jadi Waru Sidoarjo, hrd@avoda Mitra 148122 kayak yang gini. Oke. Nah, sekarang tinggal satu yang belum kita update, yaitu project. Nah, di project ini itu kita coba lihat terlebih dahulu. Select from project. Nah, di sini kan ada angka-angka, jadi kemungkinan saya tidak akan menggunakan klausa like. Jadi mungkin yang akan saya update, kita coba langsung tuliskan saja. Kita coba satu, ID employee-nya itu 103, start date-nya itu date, jadi 0705, sorry, follow date DDMM oke, and date to date, jadi kita coba 28 DDMM oke, sudah saya kasih kondisional where ID project. Nah, saya kan mau ngerubah nih, saya misal mau ngerubah yang 5 ini,
Saya kasih aja coba kurang dari sama dengan 5. And karena kurang dari sama dengan 5 kan masih masuk ya, 5 kan ada sama dengannya. And start date itu sama dengan to date 05. Itu kan 05, kita coba sesuaikan aja 05 dd mm y. Lalu kita coba kasih lagi dengan perintah end date. Kita coba kasih lebih dari sama dengan. Nah, kalau lebih dari sama dengan ini harusnya sih kita coba kasih sama kayak di sini aja. Kita coba mepetkan kondisinya. Ini to date kasih 15 aja. Oke. Sorry. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya akan merubah yang di sini, yang ID project sama dengan 5 itu saya akan rubah menjadi ID jobnya itu 1101, ID employee-nya itu 103. Oh sorry, di sini sudah 103. Saya coba ganti aja lagi jadi 102 gitu. Terus saya ganti start date-nya jadi 7 Mei, end date-nya jadi 28 Mei. Dimana kondisinya ID project ini lebih ID project kurang dari sama dengan 5, jadi 5 masih termasuk. Start date-nya juga sudah sesuai dengan ini, 5 Mei 2020. End date-nya lebih dari sama dengan 15, jadi sama dengan 15 ini masih masuk. Jadi harusnya ini bener bisa terupdate, bisa tereksekusi update-nya. Kita coba. Oke, one row updated. Kita lihat from project. Oke, yang 5 itu sudah berganti jadi 101, 102, 7 Mei, 28 Mei. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita tandai sekarang ini dan oke. Sekarang yang ketiga yaitu menggunakan delete ini. Saya langsung aja coba untuk mempersingkat waktu. Saya delete dari yang project ini aja biar gampang lihatnya. From project where. Dan di sini kondisinya adalah menggunakan satu klausa dan dua operator pada satu baris query yang setahu saya ini berbeda-beda. Nah, kan berbeda-beda pada setiap data. Jadi sekarang start date ini saya ubah jadi bukan saya ubah tapi saya kondisikan 01/05/2020 dd mm y end date sama dengan to date 20/05/2020 and ID project itu kurang dari 5. Ini saya ganti aja. Oh, nggak apa-apa, udah bener, bisa sih, bisa masuk ini kok. Kurang dari 2 aja lah. Nah, gini. Jadi saya akan mengatur ID project yang pertama. Harusnya sih yang pertama ini yang kehapus. Jadi start date-nya itu 1 Mei, terus end date-nya itu 20 Mei, dan ID project-nya kurang dari 2. Saya coba bikin lagi. Where end date sama dengan to date 20/05/2020 dd mm y
kita kasih n lagi, start date lebih dari 03. Lalu saya kasih or ID project sama dengan start date-nya ini harusnya lebih dari 3 dan end date-nya itu 20. Jadi harusnya sih ini yang nomor 4. Jadi end date-nya itu sama dengan 20, start date-nya itu lebih dari 3, jadi 4 bisa. Lalu or ID project-nya saya ganti 4. Gini. Saya bikin lagi where start date to between. Nah, saya sekarang pakai klausa between, jadi di antara gitu. 02/05/2020 DDMM between and to date oke 06 05/2020 DDD MM YYY and ID project itu saya coba kasih kondisi dulu between 2 dan 6, jadi nanti bisa aja di 3, jadi dia lebih besar dari 2 harusnya. Ini oke, sekarang kita coba eksekusi satu persatu query-nya. Kita select lagi. Oke, one row deleted. Sekarang kita coba. Nah kan, yang pertama itu yang ID project yang pertama itu terhapus. Kalau yang ini itu yang keempat. Ya, yang ID project 4. Kita coba. Sorry. Oke, bisa. Tuh, benar. Lalu yang terakhir adalah between 2 dan 6. Lalu ID project-nya lebih dari 2. Jadi harusnya yang 3 ini harusnya yang kehapus. Gitu. Oke, kita coba lihat. Nah, benar. Jadi tinggal 2 data yang tersisa di tabel project, kurang lebih seperti itu. Nah, kita tandai dan terlebih dahulu untuk ini, dan ini aja di sini. Terus sekarang aturlah transaksi dengan menerapkan save point, commit, dan rollback. Nah, sekarang di save point, commit, dan rollback ini saya coba bikin save point terlebih dahulu. Jadi ini saya bikin dulu save point, delete project gitu kan, delete data project gini. Nah, save point created, berhasil. Nah, sekarang saya coba input lagi nih si ID projectnya ini. Saya coba pakai yang di sini. Oh, karena yang 1104 ini kan terhapus, jadi saya coba insert lagi di sini. Gini. Saya coba insert. Oke, one row created. Sekarang kita coba lihat lagi di sudah muncul. Jadi yang 6 ini adalah data yang kita inputkan barusan. Nah, sekarang
analoginya, karena ada perubahan data, misal perubahan data ini tidak kita inginkan, jadi kita bisa menggunakan perintah rollback to save point. Nama save pointnya apa? Del data project, gini. Nah, ketika ini dieksekusi, maka data yang ada di tabel project ini akan kembali ke yang save point yang ini, ketampilan yang ini. Jadi tinggal 2 data aja, jadi yang 6 tadi itu hilang karena kita rollback prosesnya, kita rollback proses entry-nya. Kita coba. Oke, kita select lagi. Nah, jadi yang 6 benar-benar terhapus karena kita menggunakan proses rollback. Lalu yang terakhir adalah commit. Nah, commit ini sebenarnya hampir sama dengan save point. Jadi bedanya adalah, yang membedakan save point dengan commit adalah save point biasanya dieksekusi ketika di tengah proses entry data. Jadi ketika kita tengah dalam proses entry data, ada kalanya kita harus meng-save terlebih dahulu agar tidak terjadi kendala saat entry. Nah, sedangkan commit itu kita biasanya eksekusi ketika data itu sudah benar-benar sudah fix dan sudah tidak ada perubahan lagi. Sekiranya tidak ada perubahan lagi, maka data itu akan di-commit yang nantinya akan jadi data yang permanen. Jadi seperti itu, dan keduanya bisa menggunakan proses rollback baik save point maupun commit, seperti itu. Ini berarti dan sekarang kita akan menerapkan order by dan group by. Nah, kita langsung masuk saja di sini. Kita sebentar, saya cek dulu. Oke. Kita coba mengselect yang di project ini. Kita select from project, tabel project ini order by-nya itu by and date, karena kan biasanya kita mengerjakan yang terlebih dahulu, yang istilahnya yang mana yang dekat dengan due date gitu kan. Kita coba. Nah, gini, kurang lebih seperti itu dengan menggunakan order by. Nah, order by ini bisa ascan dan descan tergantung dengan kebutuhan kita. Yang terakhir adalah penerapan group by. Group by adalah pengelompokan, menampilkan data dengan menggunakan pengelompokan. Jadi yang akan saya tampilkan di sini adalah ended dan count ID job. Nah, di sini count adalah fungsi agregat sebenarnya. Jadi tidak apa-apa, saya coba masukkan saja di sini from tabel project group by ended. Jadi data yang akan ditampilkan ini akan dikelompokkan berdasarkan ended, berdasarkan kolom ended. Lalu di kolom ended itu terdapat nantinya ada jumlah berapa ID job di masing-masing ini. Jadi harusnya ini hasilnya adalah di masing-masing tanggal nanti adalah 1, karena ini kan tidak ada yang double. Jadi hasilnya ya 1-1 gitu. Kita coba. Nah, bener kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, keseluruhan soal sudah berhasil kita coba dan sudah berhasil, tidak ada kendala. Jadi ketika nanti mungkin waktu mencoba ada kendala, mungkin bisa di komen ke komen yang ada di bawah video ini. Nanti bisa dibantu untuk penyelesaian masalahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cukup untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.